Nah, itu pun yang sekarang dilakuin sama Instagram. Mereka nggak mau ketinggalan. Orang-orang udah suka konten TikTok yang berhubungan sama video. Jadi ya mau nggak mau, dia juga harus nih nunjukin konten-konten video. Izin bertanya mungkin agak OOT, out of topic. Tadi disebutkan kalau hampir setiap orang, khususnya anak muda, nggak bisa hidup tanpa video. Sedangkan konten itu nggak cuma dalam bentuk video, termasuk juga desain. Apakah lantas konten desain itu udah nggak efektif untuk saat ini? Apakah harus banget hijrah ke konten video? Dan apakah jadi kalau mau pengen jadi konten kreator, wajib belajar app video editor? Gimana tuh, Kak? Oke, kalau menurut saya sebenarnya tergantung nih konten creator kita itu tuh uh, fokusnya itu mau kemana. Jadi sebenarnya gini, kalau aku baca dari insight pun, jadi kayak insight dari Bentar, oke. oke, kebaca Silakan kayaknya nih dilanjutkan. miminnya. Oke, jadi kalau misalnya kok kayak tadi ya si CEO Instagram coba mention kalau misalnya apa namanya mereka tetap bakal ngejaga konten-konten yang foto atau yang still image. Teman-teman dengar ya. Tapi mereka menyadari, kalau teman-teman dengar tadi ya, insight-insight, kalau semakin ke sini orang semakin suka terhadap video gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut saya kalau ditanya harus banget nih. Menurutku harus banget. Jadi jadi gini, kalau kita main sosial media itu tuh memang harus belajar terus. Nggak main sosial media lah, kita dalam hidup itu tuh kita tuh belajar terus. Nggak belajar cuma dari SD, SMP, SMA, terus ya udah habis SMA aku nggak belajar lagi. Kuliah misalnya kalau ambil kuliah cuma sampai kuliah terus pas kerja nggak belajar. Enggak, kita tuh belajar setiap saat. Ada hal baru setiap saat gitu. Kalau teman-teman lihat Nokia ya, Nokia, BlackBerry, mereka nggak mampu involve atau improve ke inovasi baru di foto dan foto ya waktu itu di era Instagram. Mereka akhirnya ketinggalan gitu. Nah, itu pun yang sekarang dilakuin sama Instagram. Mereka nggak mau ketinggalan. Orang-orang udah suka konten TikTok yang berhubungan sama video. Jadi ya mau nggak mau, dia juga harus nih nunjukin konten-konten video. Jadi menurutku kalau misalnya teman-teman bisa ngecek ya, hampir semua konten creator yang dulunya di foto aja, mereka juga belajar loh buat video yang menarik. Jadi nggak ada kata harus banget, ya harus banget gitu. Karena kalau teman-teman nggak, apalagi aku yakin di sini tuh masih kayak konten-konten creator baru. Teman-teman harus belajar. Sedangkan yang lama-lama aja, yang udah booming dan terkenal, mereka juga belajar loh untuk bikin konten video. Mereka yang awalnya fotografer harus belajar aplikasi video gitu. Jadi sebenarnya movement sih. Jadi kayak misalnya dulu dari Twitter cuman teks aja, terus Instagram foto, kita harus belajar nih gimana caranya foto yang bagus gitu kan dulu. Terus belajar desain Canva yang bagus tuh kayak gimana sih? Masih perlu nggak, Kak? Perlu gitu, belajar desain yang bagus. Itu modal kita. Tapi setelah itu sekarang yang paling baru apa? Oh, video. Ya kita harus belajar juga video. Jadi never stop learning lah istilahnya. Jadi kalau misalnya menurutku belajar video editor, iya wajib banget belajar dan menurutku sekarang itu tuh kita dipermudah dengan berbagai tools. Jadi teman-teman bisa coba apa aja tools yang menurut teman-teman itu mudah atau user friendly. Jadi teman-teman jangan khawatir sih menurutku dan jangan kalau kita kayak masih muda sekarang itu tuh udah membatasi ya udah aku cuman foto aja aku nggak mau belajar video gitu. Kalau bisa teman-teman tetap belajar. Siapa tahu teman-teman bisa dapetin kayak insight baru nih ketika belajar video gitu sih menurutku. Yes. Jadi kalau nggak mau ketinggalan kereta dan juga mau pertumbuhannya optimal,
harus bisa mengikuti apa yang lagi naik saat ini ya, kayak ikutin perkembangan zaman betul, sekarang, tuntutannya apa. Selamat betul. belajar Kak Lulu, tetap semangat ya. Kak Rizka, mau tanya nih, gimana caranya bisa mempertahankan kualitas konten kita? Karena sebelumnya Kak Rizka ini bikin konten Instagram tentang parenting, Kak Ja. Dan Mm-mm, sempat tembus sampai 3,5 juta viewer. Imbasnya mm. dari followernya 600 bisa jadi 4 ribuan cuman dari satu video konten itu. Nah, saat bikin konten berikutnya, ternyata hasilnya kok belum tentu bisa seperti video yang tadi ya. Apakah kira-kira aha moment itu nggak selalu di semua konten, Kak? Oh, oke. Jadi kalau misalnya aha moment, betul, namanya aha gitu kan. Itu tuh sesuatu kayak, itu tuh istilahnya apa ya, viral, aha, FYP, itu tuh sangat kita nggak bisa duga Mhm. gitu. Nggak bisa duga. Apalagi kalau misalnya mungkin baru satu video nih yang tiba-tiba banyak. Nah, cuman yang kita bisa lihat apa, sebenarnya kayak tadi ya, si band itu juga sama. Yang lain-lain nggak langsung otomatis jadi tinggi gitu. Tapi kalau kita bisa baca trennya, jadi kayak, oh, dari yang video sebanyak 3,5 juta viewers ini itu tuh kenapa sih bisa gitu. Teman-teman coba analisis gitu. Misalnya pertama, oh, timingnya pas gitu kan. Terus kemudian yang kedua, temanya cocok gitu kan sama yang lagi viral gitu. Yang ketiga, poin interestnya apa. Yang keempat apa gitu. Nah, coba dari situ teman-teman buat konsisten terus. Nah, ini kan belum jelasin nih kayak apa tidak selalu di semua konten. Memang nggak selalu semua konten, tapi teman-teman aha momen itu nggak cuma satu kali, bisa muncul 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi kalau kita nggak konsisten mencoba, jadi misalnya dari 10 kali, mungkin aha momen di video kedua, bisa aja aha momen berikutnya video ke-10, atau aha momennya di video ke-15, atau aha momennya itu tuh di video yang ke 100 event gitu, atau aha momennya ke video yang 1000 gitu. Jadi itu tuh harus konsisten aja kita kerjain. Tapi kalau teman-teman habis video satu, terus habis gitu ada ya video satu tiba-tiba viral, terus video 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh nggak viral-viral. Tapi dia berhenti. Ya udah, kalau berhenti ya nggak akan ada aha momen berikutnya. Jadi memang harus terus konsisten sih menurut saya. Nah, kalau Mhm. misalnya, nah ini perlu banyak evaluasi sebenarnya. Yang poin baiknya apa dan poin kurangnya apa. Menurut saya sih seperti itu sih, Kak. Yes. Jadi memang ada faktor luck, tapi kita juga tetap harus mencoba-coba menemukan formula yang tepat ya, supaya bisa Betul, peluang dapat aha moment itu semakin besar. betul. Kak Santos, stabilizer cam apa ngaruh ya, Kak? Stabilizer cam, mungkin aku jelasin lagi. Stabilizer cam itu mungkin kalau yang lain yang nggak tahu secara teknis, itu tuh kayak biasanya kalau teman-teman lihat kayak tripod ya, yang bisa Mhm. kemudian supaya nggak, videonya nggak goyang. Terus Mhm. kemudian biasanya itu digunain kalau teman-teman content creator, mungkin Kak Santos ini yang sering main ke kafe nih gitu kan. Nah, itu tuh kayak, itu butuh banget stabilizer supaya nggak goyang-goyang gitu. Tapi itu kebutuhan utama apa enggak? Itu sebenarnya enggak jadi kebutuhan utama, tapi tergantung job desk-nya teman-teman juga atau tipe kontennya teman-teman. Kalau teman-teman tipe kontennya beauty yang tripodnya cuma stand aja, ya nggak perlu. Tapi kalau teman-teman itu misalnya punya interest ke home decor, interior, terus nge-review kayak tadi Traveloka ya, mereka Mhm. keliling-keliling ke tempat-tempat, butuh banyak movement videonya, ya berarti itu jadi salah satu tools penting sebenarnya, kayak gitu. Dan pasti sangat membantu. Cuman kalau dibilang kayak itu nomor satu, sebenarnya nggak nomor satu. Jadi nomor kesekian lah prioritasnya, dan tergantung juga jenis konten yang dibuat, gitu sih. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan kontennya masing-masing ya, Kak, ya. Betul. Kak Nesa mau tanya, apakah target market juga pengaruh dengan kualitas konten video yang dibuat? Karena, nah, Kak Nesa ini pernah kerja sama KOL. Ada yang kualitas videonya B aja, tapi temanya lagi hype jadi ketolong.
Gimana tuh, Kak? Bentar ya, saya coba baca satu-satu ya. Apakah target market juga juga pengaruhnya dengan kualitas konten video kita buat? Oke, jadi kayaknya nih aku coba ini ya, mungkin nge-refresh pertanyaannya ya, supaya lebih nyambung. Jadi, karena dua halnya ini beda nih. Satu ngomong tentang target audience, satu kualitas video. Nah, kalau Mungkin menurutku maksudnya kualitas videonya biasa aja, tapi karena audiensnya punya interest di bidang itu, jadi mungkin insight-nya kedongkrak dari situ mungkin. Atau Kak Nesa bisa, ada nggak? bisa. Nesa masih Betul, ada betul, nggak? betul. Mungkin mau on mic Ada, Mas. menjelaskan pertanyaannya Bentar. langsung? Nah, ini ada orangnya nih. Boleh. Oke. Maaf ya kalau Gimana, Mas ada Fian? suara bayi. Jadi gini, Ci. Kan aku pernah endorse KOL di mana dia tuh kualitas videonya gitu kayaknya biasa aja gitu, nggak yang ya mungkin kalau misalkan kalau pakai handphone gitu kan, kalau pakai iPhone masih oke lah ya gitu kan. Nah, kalau misalkan pakai kayak Android itu kan kadang-kadang agak goyang atau segala macam gitu kan. Cuman dia itu ngambil konsep tema videonya itu memang kayak yang lagi hype gitu loh, yang lagi viral saat itu. Jadi otomatis insight-nya dia juga oke gitu. Dan ini KOL-nya juga bukan KOL yang kaleng-kaleng ya gitu. Jadi memang KOL yang memang udah ya bisa dibilang udah makro lah gitu loh. Tapi kualitas videonya biasa gitu. Cuman ternyata impact-nya bagus nih gitu di produk yang aku endorsein ke dia gitu. Apakah itu karena mungkin target marketnya dia memang segmentasinya bukan yang ini ya, bukan yang segmentasinya yang mungkin butuh video estetik dan lain sebagainya gitu. Nah, itu apakah emang pengaruh ya gitu dari target market dan lain sebagainya. Oke. Jadi gini, memang kalau di TikTok sebenarnya poin yang pertama adalah yang aku bilang tadi, sound and trend itu tuh memang hal pertama yang jadi prioritas mereka gitu. Nah, yang poin kedua baru kualitas videonya gitu. Jadi kalau teman-teman juga dibalik ya, kalau kualitas videonya bagus banget, tapi nggak ngikutin tren juga susah gitu. Jadi sebenarnya adalah yang pertama memang harus bikin kontennya, jadi isinya itu tuh yang menarik dulu dan sesuai dengan audiens kita dan sesuai dengan tren gitu. Jadi tren audiens itu harus sesuai. Nanti setelah itu nomor 2 itu kualitasnya gitu, karena harus mengikuti dong. Masa kamu bikin video terus kualitasnya nggak improve gitu. Tapi memang tahapan pertama adalah banyak kok kalau teman-teman lihat content creator ya, awalnya itu nge-review kameranya masih jelek, sorry ya, kayak atau masih goyang-goyang. Tapi teman-teman lihat improve-nya ya, setelah mungkin beberapa bulan, mereka nabung juga, akhirnya kualitas videonya tetap jadi improve dan lebih baik gitu. Jadi sebenarnya kayak dua-duanya harus disiapin. Jadi dari segi yang pertama ngikuti tren dan konsep, terus yang berikutnya yang kedua kualitas videonya. Jadi mengikuti. Tapi kalau misalnya mau harus pilih mau yang mana dulu, sebenarnya yang pertama kita harus belajarin tren juga. Karena memang TikTok itu based on interest ya. Jadi memang harus itu dulu, terus kemudian yang kedua untuk improve the viewers itu dari kualitas videonya. Gitu. Jadi semua faktor itu penting untuk mendukung insight-nya, tapi kalau harus dipilih mana yang lebih penting lagi nih, itu trennya dulu ya Kak ya, untuk ngikutin tren dulu ya.